Penasaran sabarnya seperti apa? Sabar di sini artinya adalah sabar dengan perubahan status Anda dari tenaga kontrak menjadi karyawan tetap. Ini memang sangat sulit, tetapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi memang Anda harus bekerja lebih keras, harus lebih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, melanjutkan video kemarin mengenai tantangan seorang fresh graduate. Kali ini saya akan melanjutkan. Nah, setelah seorang fresh graduate akhirnya diterima di perusahaan, kita ambil contoh misalnya perusahaan manufaktur. Nah, lantas tantangan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan manufaktur? Atau dengan kata lain, tantangan kerja di perusahaan manufaktur itu seperti apa? Baik, langsung saja, tanpa basa-basi, Anda bisa tonton videonya sampai selesai. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menghasilkan barang dengan melalui satu proses input, kemudian dilakukan proses transformasi melalui serangkaian proses, bisa berupa mesin-mesin dan lain sebagainya, sampai menjadi barang jadi atau output yang siap untuk dipasarkan atau diekspor. Yang pertama yang harus Anda siapkan ketika Anda mulai bekerja di perusahaan manufaktur adalah mengenai waktu. Semua perusahaan pastinya memiliki keterikatan dalam soal waktu ya. Misalnya dalam satu hari ada yang 8 jam kerja, ada yang 9 jam kerja, dan seterusnya. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri memang kita bagi menjadi beberapa bagian. Anggap saja sesuai dengan jenjang pendidikannya untuk level SLTA dan sederajat. Ketika misalnya seorang baru lulus sekolah, bisa diterima di perusahaan manufaktur dengan level sebagai tenaga kerja kasar atau yang lebih dikenal dengan buruh. Kemudian ketika seorang yang baru lulus dari perkuliahan, anggap saja lulusan D3 atau S1, nah mereka bisa bekerja di perusahaan, khususnya di perusahaan manufaktur dengan level staff dan lain sebagainya. Nah, masalah jam kerja untuk perusahaan manufaktur, untuk level-level pekerja kasar atau buruh, biasanya pada umumnya mereka memiliki 3 waktu kerja atau yang lebih dikenal dengan shift. Misalnya, shift pertama dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Lanjut shift kedua dari pukul 4 sore sampai dengan pukul 12 malam. Dan shift yang ketiga dari pukul 12 malam sampai dengan pukul 8 pagi ya, seperti itu. Nah, ini terjadi untuk level-level tenaga kerja kasar atau yang lebih akrab dengan buruh. Lain halnya dengan staf kantor yang memang didominasi atau diisi oleh para lulusan dari D3 atau S1. Mereka jam kerjanya hanya di siang hari atau lebih dikenal dengan office hour. Nah, office hour ini jam kerjanya mereka biasanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, biasanya dari jam setengah 9 pagi sampai dengan jam setengah 6 sore. Nah, kemudian di hari Sabtu dan hari Minggu mereka biasanya libur. Atau biasanya ada juga perusahaan-perusahaan yang menerapkan masuk di hari Sabtu, biasanya sebulan sekali masuk di hari Sabtu, masuk setengah hari. Ini kalau dilihat dari jam kerja. Nah, tantangannya pun beragam. Kalau untuk level bawah, level yang paling bawah atau operator atau yang dikenal dengan tenaga kerja kasar ya, pastinya memiliki tekanan yang sangat berat ya, terutama dalam soal fisik. Bagaimana mereka mengerjakan sebuah pekerjaan yang dominan dengan fisik. Makanya fisik itu sangat penting. Dan untuk menjaga fisik yang bugar, kesehatan itu nomor 1. Dan harus betul-betul dijaga kesehatan. Untuk level staff, fisik juga tetap menjadi prioritas utama. Melainkan
kalau kita lihat dari jenis pekerjaan, mereka sebagian atau didominasi dengan menggunakan kerja otak ya. Oke, selain fisik, mereka juga pastinya menggunakan otak. Bagaimana supaya mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Ada beberapa bagian penting di perusahaan manufaktur untuk level staff sampai dengan level yang paling bawah ya. Ada bagian-bagian vital, misalnya bagian produksi yang kita bedakan menjadi beberapa. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri identik dengan bagian produksi yang paling penting, yang paling dominan, di mana untuk bagian produksi sendiri kita bagi menjadi beberapa. Ada bagian PPIC, Production Planning and Inventory Control, kemudian ada bagian QA, Quality Assurance atau QC, Quality Control ya. Kemudian ada bagian maintenance untuk perawatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastinya ketika Anda bekerja di perusahaan manufaktur, Anda harus siap dikejar deadline. Artinya, dengan banyaknya permintaan dari pelanggan mengenai produk atau barang yang dihasilkan, tentunya Anda harus betul-betul siap dikejar waktu, harus betul-betul bekerja di bawah tekanan. Nah, ini juga yang memungkinkan kadang-kadang hampir semua level itu melakukan kerja lembur. Jadi kerja lembur itu tidak identik dengan untuk level bawah, untuk level operator saja, melainkan untuk level staff juga ada istilah kerja lembur atau overtime ya. Dan tantangan yang ketiga, mungkin ini adalah tantangan yang terberat ya. Dari sebetulnya banyak sekali tantangan yang saya rangkum menjadi 3 buah tantangan. Tantangan yang terberat adalah ketika Anda misalnya terjun ke dunia manufaktur, Anda betul-betul harus bisa sabar dengan lingkungan perusahaan atau lingkungan kerja. Ketika di awal Anda sudah siap beradaptasi dengan lingkungan kerja, beradaptasi dengan jenis pekerjaan yang Anda kerjakan. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah tentunya Anda harus sabar. Penasaran sabarnya seperti apa? Sabar di sini artinya adalah sabar dengan perubahan status Anda dari tenaga kontrak menjadi karyawan tetap. Ini memang sangat sulit, tetapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi memang Anda harus bekerja lebih keras, harus lebih cerdas. Jadi ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, tentunya tidak hanya kinerja Anda yang dibutuhkan untuk lebih baik, melainkan integritas Anda di perusahaan juga dituntut. Insya Allah, ketika Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik, punya integritas, apalagi didukung dengan loyalitas, maka harapan untuk menjadi karyawan tetap bisa terwujud. Walaupun memang untuk saat ini sangat sulit ya, untuk terutama fresh graduate atau lulusan baru yang ingin mendapatkan atau yang ingin diangkat menjadi sebagai karyawan tetap. Ada banyak tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Di beberapa perusahaan, satu syarat supaya Anda bisa diterima sebagai karyawan tetap adalah Anda harus sampai ke level supervisor. Jadi, ketika Anda fresh graduate, Anda sudah menyelesaikan perkuliahan, Anda lulus D3 atau S1, Anda bekerja di perusahaan, bekerja sebagai staff. Nah, tunggulah ketika misalnya dedikasi Anda kuat, ketika integritas Anda juga sudah bagus, baik di perusahaan, nah, maka jenjang karir itu pasti akan ada, ya, pasti akan ada. Dan ketika Anda sudah masuk ke level supervisor, di beberapa perusahaan itu bisa langsung diangkat sebagai pegawai atau karyawan tetap. Baik, itu tadi 3 tantangan ketika Anda bekerja di perusahaan manufaktur. Jangan takut, tetaplah berusaha, bekerja sebaik-baiknya, dan ingat yang paling dibutuhkan adalah integritas. Baik, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.